Sungai Amazon merupakan sungai terbesar di dunia berdasarkan volume air yang dialirkan. Sungai ini tercatat sebagai sungai terpanjang nomor 2 saat ini dengan panjang mencapai 6.400 km. Sungai ini melintasi Amerika Selatan mulai dari pegunungan Andes di Peru dan mengalir ke arah timur hingga bermuara di Samudra Atlantik. Di sekitaran air sungai yang mengalir, kita dapat melihat hamparan hutan tropis seluas 12 kali lipat dari hutan tropis Sundaland, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Berbagai macam spesies hewan dan tumbuhan semuanya hidup di sini yang mencapai 3 juta spesies sehingga membuatnya dijuluki sebagai tempat pesta para hewan di bumi. Di antara hewan tersebut ada yang tercatat sebagai hewan terbesar di dunia, baik dari spesies kura-kura, ular, dan buaya. Dalam video kali ini, kita akan mencoba menelusuri bersama mengenai sungai Amazon tentang bagaimana kehidupan para hewan di sungai terkompleks di dunia ini. Serta hewan besar apa sajakah yang mendiami wilayah ini, baik dari zaman modern hingga zaman purba. Dan berikut adalah pembahasan sungai Amazon. Hutan Amazon adalah salah satu kawasan hutan hujan terbesar di dunia, mencakup area sekitar 4 juta kilometer persegi, hampir setengah dari benua Amerika Selatan. Di tengah lanskap yang megah ini, terdapat gugusan pulau sungai yang unik, yaitu Kepulauan Anavilhanas dan Mariua yang membentang indah di sepanjang aliran Sungai Negro. Berbeda dengan pulau-pulau di laut yang dikelilingi oleh terumbu karang dan air jernih, pulau-pulau sungai ini dikelilingi oleh hutan banjir dengan air berwarna coklat susu hingga hitam seperti teh. Uniknya, hutan di sini terendam air selama 6 bulan dalam setahun, mengubah lantai hutan menjadi dasar sungai. Air sungai Amazon yang begitu melimpah berasal dari puncak pegunungan Andes yang terletak ratusan kilometer jauhnya dari aliran sungai utama. Air tersebut awalnya berupa gumpalan es yang menyelimuti pegunungan. Namun, ketika masuki musim kemarau, seperti pada bulan Desember, suhu mulai naik, menyebabkan es mencair dan mengalir menuruni lereng melalui berbagai anak sungai sebelum akhirnya bermuara ke sungai Amazon. Saat musim hujan tiba, air hujan bergabung dengan lelehan es dari pegunungan yang semakin menambah volume air sungai. Di wilayah seperti Sungai Negro, curah hujan diukur bukan dalam sentimeter, melainkan dalam meter, yang menunjukkan betapa besar jumlah air yang turun di kawasan ini. Akibatnya, sungai-sungai di Amazon sering meluap, menyebabkan banjir besar yang menenggelamkan banyak pulau. Dalam kondisi seperti ini, hanya puncak-puncak pohon yang tampak di atas permukaan air. Meski terendam selama berbulan-bulan, pohon dan tumbuhan di kawasan ini telah mengembangkan strategi unik untuk bertahan hidup. Beberapa pohon memilih hibernasi dan mengukurkan semua daunnya untuk menghemat energi. Bahkan beberapa tanaman tetap melakukan fotosintesis meskipun tubuh mereka sepenuhnya tenggelam di bawah air. Di lain sisi, kondisi banjir ini juga mendorong hewan-hewan di sungai Amazon untuk terus beradaptasi terhadap lingkungan yang terus berubah. Salah satu contoh adaptasi ini adalah pada ikan trout atau bracken yang memiliki kemampuan untuk melompat keluar dari air untuk meraih biji-bijian yang jatuh dari pohon. Seekor bracken dapat melompat hingga 4 kali panjang tubuhnya, menunjukkan betapa luar biasanya kemampuan mereka dalam mencari makanan di tengah tantangan lingkungan. Meskipun biji-bijian dari pohon mangga ini tidak bertahan lama, beberapa pohon telah berevolusi untuk memanfaatkan ikan sebagai penyebar biji utama dalam ekosistem ini. Fenomena ini menjadikan hutan Amazon sebagai salah satu lokasi unik di dunia, di mana lebih dari 200 spesies ikan berperan besar dalam menyebarkan biji tanaman. Ikan-ikan ini nantinya akan makan buah berdaging dari pohon-pohon, tetapi kemudian mereka memuntahkan biji-biji yang tidak enak dimakan. Proses ini memungkinkan biji-biji tersebut tersebar ke berbagai tempat di kepulauan sungai, sehingga membuka peluang baru bagi pohon-pohon untuk tumbuh di area yang lebih luas. Sungai Amazon yang begitu panjang dipenuhi dengan berbagai macam ikan dan makhluk air lainnya, khususnya mereka yang hidup di kawasan hutan banjir. Meskipun kawasan tersebut kaya akan makanan, sungai Amazon bukanlah tempat termudah untuk bertahan hidup. Salah satu masalah utama yang datang adalah rendahnya kadar oksigen di dalam air yang disebabkan oleh jumlah daun yang membusuk di sungai. Saat daun-daun ini terurai di dalam air, bakteri dan mikroorganisme yang bertugas untuk memecah materi organik menggunakan banyak oksigen yang tersedia dalam prosesnya. Akibatnya, oksigen yang tersisa di air menjadi sangat sedikit sehingga mengubah air berwarna hitam dan menyulitkan ikan dan hewan air lainnya untuk bernafas. Belut listrik adalah salah satu contoh predator mematikan yang hidup di perairan seperti ini di wilayah Amazon. Meskipun terkenal mematikan, dengan kemampuannya menghasilkan sengatan listrik hingga 600 volt, keberhasilannya sebagai pemburu sangat bergantung pada pasokan oksigen yang cukup. Kadar oksigen di dalam air rendah memaksanya untuk naik ke permukaan secara teratur untuk menghirup udara langsung.
Ia menggunakan mulutnya untuk mengambil udara dan menyerap oksigen darinya melalui jaringan khusus yang mirip paru-paru. Selain belut listrik, ada juga Arapaima magigas, salah satu ikan air tawar terbesar di bumi yang dapat mencapai panjang hingga 3 meter dan berat 200 kg. Tubuhnya yang dilapisi oleh sisik tebal layaknya baju zirah dapat melindunginya dari serangan predator seperti piranha yang terkenal ganas. Arapaima ini juga bergantung pada udara untuk bernafas melalui kandung renangnya yang telah berevolusi menjadi organ mirip paru-paru, sehingga memungkinkannya untuk mengambil oksigen langsung dari udara. Di sisi lain Sungai Amazon, beberapa hewan yang karismatik tinggal di Sungai Rio Branco. Salah satunya adalah berang-berang sungai raksasa yang dikenal karena gaya hidupnya yang sangat energetik dan kebiasaan berburu secara berkelompok. Berang-berang ini menghabiskan sebagian besar waktunya berburu ikan untuk memenuhi kebutuhan energinya yang tinggi, mencapai 4 kg ikan setiap hari. Saat menangkap ikan dengan mulut, berang-berang memegang mangsanya menggunakan cakar depannya untuk dimakan, termasuk sisiknya. Selain berang-berang, ada juga capybara, hewan pengarat terbesar di dunia yang merupakan kerabat dekat Guinea pig. Seekor capybara dewasa dapat mengkonsumsi sekitar 3,6 kg rumput segar setiap harinya. Hewan ini dikenal karena mampu hidup nyaman baik di darat maupun di air. Namun, informasi yang paling menarik mengenai capybara belakangan ini berasal dari beberapa video viral yang memperlihatkan capybara tampak tidak diserang oleh buaya. Bahkan ada yang menunjukkan seekor capybara naik di punggung buaya. Video-video ini kemudian membuat sebagian orang berpendapat bahwa capybara dianggap terlalu polos atau bodoh dan tidak menimbulkan ancaman bagi buaya sehingga tidak diserang. Namun, kenyataannya informasi ini tidak sepenuhnya benar. Buaya adalah predator oportunistik yang memakan berbagai jenis hewan termasuk capybara, bahkan yang berukuran besar seperti yang kita lihat saat ini. Hewan besar lainnya yang hidup di Sungai Amazon adalah manatee. Ia dikenal sebagai simbol ikonik dari kepulauan tersebut yang sering ditemukan di daerah perairan yang lebih tenang. Mereka menghabiskan waktu mereka untuk makan tumbuhan yang terbawa oleh air banjir. Bagi mereka, keadaan seperti ini sangat menguntungkannya karena mereka bisa makan banyak makanan dan juga merawat anak-anaknya. Seekor induk manatee dapat melahirkan satu anak dalam kurun waktu 2 hingga 5 tahun sekali. Setelah anak tumbuh, induknya akan mengajarkannya berbagai macam kehidupan di Sungai Amazon, seperti mengajarkan rute terbaik untuk menavigasi saluran sungai yang rumit ini. Yang paling menarik dari semua mamalia besar tersebut adalah sloth yang biasanya tinggal di puncak pohon. Ketika musim banjir tiba, pohon yang menjadi tempat ia tinggal terkadang terendam air sehingga memaksanya untuk berlabuh ke kanopi pohon yang lebih tinggi. Cara yang ia lakukan adalah dengan berenang menyeberangi badan perairan. Dengan lengan panjangnya, sloth dapat berenang dengan efisien dan bergerak lebih cepat di air daripada di darat. Meskipun sloth adalah perenang yang cukup baik, mereka tidak cukup cepat untuk menghindari ular terbesar yang hidup di Sungai Amazon dan tidak lain adalah anaconda hijau. Hewan ini dapat mencapai panjang 9 meter dan berat 250 kg. Setelah mendapatkan makanan besar seperti sloth, anaconda raksasa dapat bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan tanpa harus berburu lagi. Sungai Amazon dan sekitarnya tidak hanya dihuni oleh hewan besar yang masih ada hingga saat ini, tapi juga pernah menjadi rumah bagi makhluk purba yang luar biasa besar. Beberapa di antaranya dikategorikan sebagai salah satu hewan terbesar di dunia. Misalnya adalah pada spesies kura-kura purba bernama Stupendemis yang ditemukan di wilayah Amazonia dengan usia 5 hingga 6 juta tahun yang lalu. Dengan jangkar raksasa yang panjang mencapai 3,3 meter, Stupendemis termasuk salah satu kura-kura terbesar yang pernah ada. Ia memiliki semacam rahang kecil yang menunjukkan bahwa ia adalah hewan pemakan tanaman air yang hidup di danau ataupun rawa-rawa. Cangkangnya yang tebal juga membuatnya bisa terus tenggelam di dalam air saat mencari makanan. Hal ini cukup berbeda dengan kura-kura raksasa modern seperti penyu laut yang memiliki cangkang lebih ringan sehingga mendukung kemampuan berenang aktif. Selain Stupendemis, ada juga Titanoboa atau juga dikenal sebagai Titanic boa constrictor. Ia termasuk spesies ular boa terbesar yang pernah hidup dengan panjang mencapai 13 meter dan berat sekitar 1,2 ton. Di Sungai Amazon, Titanoboa dulunya ditemani oleh hewan-hewan purba yang tak kalah besar seperti kura-kura purba dengan nama Carbonemis dan ikan paru-paru yang dapat mencapai panjang 2 meter. Meskipun begitu, ular dan kura-kura bukanlah salah satunya reptil besar yang hidup di Sungai Amazon pada zaman purba. Beberapa spesies buaya yang sangat besar juga hidup di sana. Di antaranya adalah Purosaurus yang hidup pada zaman Pliocene yang merupakan buaya kaiman terbesar yang pernah hidup di bumi dengan panjang mencapai 12,5 meter dan berat sekitar 9 ton. Seekor Purosaurus mampu memangsa mamalia besar yang didukung dengan kekuatan gigitan yang menurut beberapa peneliti lebih kuat dari sebagian besar dinosaurus.
Salah satu mangsa besarnya adalah Morasaurus, seekor buaya kemar raksasa yang hidup pada waktu dan tempat yang sama dengan Purosaurus. Alih-alih memiliki rahang kuat seperti buaya lainnya, moncong Morasaurus lebih lebar dan menyerupai paruh bebek dengan rahang bawah yang lemah serta deretan gigi kecil berbentuk kerucut. Bentuk rahang dan giginya ini menunjukkan bahwa Morasaurus tidak berburu dengan cara menggigit atau memangsa hewan besar. Sebaliknya, Morasaurus memiliki kantung tenggorokan yang besar dan dapat mengembang mirip dengan kantung tenggorokan pelikan. Dengan keunikan fisik seperti ini, Morasaurus kemungkinan besar mencari makan dengan cara mirip dengan bebek, yaitu dengan menyedot air dan lumpur dari dasar, lalu menutup mulutnya dan memaksa air keluar melalui celah giginya sambil menelan sisa makanan yang tertinggal. Dari sini, maka timbullah sebuah pertanyaan besar yang mungkin menjadi misteri hingga saat ini, yaitu mengapa hewan-hewan yang hidup di wilayah Amazon cenderung sangat besar. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu gigantisme sebelum menjelaskan faktor-faktor yang mendukungnya. Gigantisme pada hewan merujuk pada fenomena di mana suatu spesies atau individu berkembang menjadi sangat besar, jauh melebihi ukuran normal atau rata-rata dari spesies tersebut. Gigantisme ini bisa terjadi karena berbagai macam faktor seperti adaptasi terhadap lingkungan, kondisi ekologis, atau faktor genetik tertentu. Pada kasus buaya, ular, dan kura-kura, mereka sangat diuntungkan oleh keadaan iklim di lingkungannya. Iklim Amazon yang stabil, hangat, dan lembab memberikan keuntungan bagi hewan berdarah dingin karena mereka dapat menjaga suhu tubuhnya dengan efisien tanpa menghabiskan banyak energi. Hal ini rupanya juga menjadi faktor utama bagi hewan-hewan purba yang pernah hidup di Amazon seperti Titanoboa. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh sekelompok peneliti yang pernah ke Amazon memperkirakan bahwa pada masa Paleosen, suhu di sini diperkirakan mencapai antara 30 hingga 34 derajat Celcius, yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan suhu rata-rata hutan tropis modern yang hanya sekitar 28 derajat Celcius. Sedangkan pada kasus serangga yang cenderung besar di wilayah Amazon adalah karena faktor oksigen. Serangga tidak memiliki paru-paru dan tidak bernafas seperti hewan lainnya. Mereka menyerap oksigen melalui eksoskeleton mereka. Ketika serangga tumbuh, rasio antara massa tubuh dan luas permukaan eksoskeleton menjadi lebih besar dan kebutuhan oksigen mereka juga meningkat. Fakta ini juga mendukung temuan fosil serangga yang jauh lebih besar dibandingkan serangga modern, menunjukkan bahwa atmosfer bumi pada zaman purba memiliki kadar oksigen yang jauh lebih tinggi. Yang terakhir adalah karena faktor sungai Amazon menyediakan sumber makanan yang sangat melimpah, menjadikannya sebagai habitat yang ideal bagi berbagai spesies besar. Keanekaragaman hayati di Amazon yang sangat tinggi dengan ribuan spesies ikan, tumbuhan air, dan hewan lainnya menjadi bagian dari rantai makanan. Berkat ekosistem yang kompleks inilah, spesies besar seperti anaconda, arapaima, dan manatee yang terkenal sebagai mamalia terbesar di sungai Amazon dapat tumbuh dengan ukuran yang mengesankan.